Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang seorang ilmuwan pada bidang fisika yang sangat terkenal. Hukum-hukum yang beliau keluarkan dan teori-teori yang beliau kemukakan itu masih digunakan sampai saat ini. Dan siapakah beliau? Beliau memiliki nama Sir Isaac Newton. Dan pernahkah Anda memakan buah-buahan seperti mangga, rambutan, durian, apel, dan lain-lain? Dan pernahkah Anda memikirkan bahwasanya buah-buahan tersebut berada di atas pohon dan kita berada di bawahnya? Dan untuk memakan buah-buahan tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengambil buah-buahan tersebut. Dan untuk mengambil buah-buahan tersebut, buah tersebut berada di atas pohon dan kita berada di bawah pohon, maka kita harus menurunkan buah-buahan tersebut. Dan pertanyaannya, kenapa buah-buahan tersebut bisa turun? Kenapa buah-buahan tersebut tidak naik? Seperti yang kita lihat pada film-film, bahwasanya kalau ada barang-barang yang di luar angkasa itu pasti akan melayang, seperti air minum ya, kalau tumpah bukannya ke bawah tapi jatuh ke atas. Dan tahukah Anda apa yang menyebabkan benda-benda tersebut turun seperti buah-buahan tadi? Dan itulah salah satu hukum yang dikeluarkan oleh ilmuwan fisika yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu Sir Isaac Newton. Dan hukum yang beliau keluarkan yang sangat fenomenal yaitu hukum gravitasi. Sir Isaac Newton atau yang lebih kita kenal sebagai Newton merupakan ilmuwan yang masyhur pada berbagai bidang, bukan hanya pada bidang fisika, namun pada bidang matematika, optika, dan yang paling fenomenal adalah mekanika dan gravitasi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Newton dapat menjadi pandai pada bidang-bidang tersebut. Bahkan beliau menemukan teori-teori baru yang pada saat beliau menemukannya belum ada ilmuwan yang menemukan teori tersebut. Newton yang pertama kali. Dan bagaimana latar belakang Newton? Bagaimana keluarga Newton? Dan bagaimana latar belakang pendidikan Newton yang membuat beliau sangat pandai dan memiliki IQ yang sangat tinggi? Dan untuk mengetahui tersebut, maka saya akan membahasnya pada video kali ini. Tolong jangan di skip videonya ya. Newton ternyata dilahirkan secara prematur. Bahkan ibunya sendiri mengatakan beliau saat lahir muat untuk dimasukkan ke dalam cangkir yang memiliki volume 1,1 liter. Saking prematurnya. Beliau dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1643 atau dalam penanggalan kalender Julian. Newton dilahirkan pada 25 Desember tahun 1642 dan hari tersebut berdepatan pada hari Natal. Bukan hanya dilahirkan secara prematur, Newton juga dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayah beliau yang juga memiliki nama Isaac Newton wafat pada saat Newton 3 bulan akan lahir. Jadi sebelum Newton lahir, 3 bulan sebelumnya ayah beliau sudah wafat. Dan hal tersebut bagi banyak orang akan membuat depresi atau bahkan keadaan ekonominya akan menurun yang akan menyebabkan dianya malas-malasan. Dan Newton di sini tidak melakukan hal tersebut, tapi Newton terus berkembang sampai beliau menjadi seorang ilmuwan yang sangat masyhur. Yang sangat miris, Newton muda yang masih berumur 3 tahun harus diasuh oleh neneknya. Karena apa? Karena ibunya yang bernama Hannah Ashoke menikah kembali. Dan hal tersebut mendapat pertentangan dari Newton itu sendiri, sehingga Newton lebih memilih tinggal bersama neneknya dibanding dengan bersama ibunya. Newton sangat membenci ayah barunya, dan oleh karena itu Newton muda sangat membenci ibunya karena lebih memilih ayah baru dari Newton kecil tersebut daripada memilih Newton itu sendiri. Dan bahkan dalam doa
Newton pernah bersumpah untuk membunuh ibunya. Newton pernah mengatakan dalam doanya, "Aku akan mengancam ayah dan ibuku untuk membakar mereka dan rumah di atasnya." Saking bencinya beliau terhadap ayah dan ibunya ini, karena ibunya menikah tanpa persetujuan dari beliau, beliau pernah mendoakan hal yang terburuk untuk ibunya. Dan beliau berharap Tuhan bagi beliau untuk membakar ayah dan ibu beliau beserta rumah yang mereka tempati. Terlepas dari masalah keluarga, Newton selalu mengisi waktunya untuk fokus pada bidang pendidikan. Hal tersebut dilakukan oleh Newton untuk tidak terlalu memikirkan masalah keluarganya. Newton mengenyam pendidikan dasar pada usia 12-17 tahun. Dan beliau mengenyam pendidikannya tersebut di salah satu sekolah yang bernama The King's School yang terletak di Grantham. Namun sayangnya Newton tidak didukung oleh keluarganya. Di tengah-tengah beliau menempuh pendidikannya, Newton diajak oleh keluarganya untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut dilakukan karena mengingat kondisi ekonomi dari keluarga Newton. Bagaimana Newton dapat bersekolah tanpa memiliki biaya sedikit pun? Oleh karena itu, keluarganya mengajak untuk Newton untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Namun karena semangat dari Newton dan kemampuan akademis dari Newton, maka pihak sekolah pun mengatakan kepada pihak keluarganya jangan memikirkan biaya. Fokus kepada Newton, dan Newton akan menjadi seorang ilmuwan yang terkenal. Dan ini sudah dikatakan oleh gurunya pada masa beliau masih menempuh pendidikan dasar. Setelah lulus dari pendidikan dasarnya, Newton mendaftar di Trinity College, Cambridge University untuk menjadi Caesar atau mahasiswa yang belajar sambil bekerja. Hal tersebut dilakukan karena beliau mengingat kondisi ekonomi dari keluarganya, karena beliau tidak ingin merepotkan neneknya yang sudah merawatnya sejak beliau masih kecil, dan beliau tidak ingin berhubungan lagi dengan ayah maupun ibunya. Dan hal tersebut dilakukan oleh Newton. Beliau mendaftar dan beliau dinyatakan lulus sebagai Caesar. Dan itulah merupakan awal mula dari pendidikan Newton yang sangat baik atau sangat berkembang. Dari universitas tadi, Newton mempelajari banyak hal, dan beliau sering membaca-baca buku di luar dari waktu kuliah beliau, sehingga pada suatu saat beliau pernah memikirkan, kenapa tidak dikembangkan materi-materi ini, kenapa tidak dikembangkan teori-teori ini. Beliau mendapatkan satu buku dan ternyata isi buku tersebut belum diselesaikan, dan beliau bertekad untuk menyelesaikan isi buku tersebut. Beliau bertekad untuk mengembangkan teori-teori pada buku tersebut, dan itulah asal mula dari Newton yang sangat pandai. Dikarenakan semangatnya tadi, saat Newton lulus dari Cambridge University, beliau mengembangkan teori-teori yang ia pelajari, terutama dari buku-buku yang beliau anggap teorinya belum dikembangkan dan isinya itu belum selesai untuk diteliti. Banyak bidang yang beliau kembangkan dari ilmu-ilmu yang beliau dapatkan pada saat beliau berada di universitas. Di antaranya yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, matematika, ada yang sering disebut dengan kalkulus. Yang kedua yaitu optika, dan yang ketiga yang paling fenomenal yaitu mekanika dan gravitasi. Bidang yang pertama beliau kembangkan adalah bidang matematika atau yang sering disebut dengan kalkulus. Newton telah mempelajari banyak ilmu, banyak teori pada saat beliau menempuh pendidikannya di Cambridge University. Saat beliau lulus,
beliau mengembangkan teori-teori kalkulus selama bertahun-tahun. Namun sayangnya pengembangan teori dari Isaac Newton yang beliau kembangkan sendiri dari buku-buku, dari referensi-referensi yang beliau anggap teori-teori tersebut belum terselesaikan, dan beliau kembangkan menjadi teori-teori kalkulus yang sampai saat ini kita masih pakai. Namun sayangnya beliau tidak mempublikasikannya sampai tahun 1693. Hal tersebut sangat disayangkan karena seorang ilmuwan yang bernama Leibniz mendahului Newton dalam mempublikasikan tentang pengembangan teori kalkulus pada tahun 1684. Jadi Newton didahului oleh Leibniz untuk mempublikasikan teori-teori kalkulus, yang sebenarnya teori kalkulus tersebut sudah diselesaikan oleh Newton beberapa tahun sebelum dari Leibniz itu mempublikasikannya. Newton mengatakan kalau beliau tidak mempublikasikan teori-teori kalkulusnya, tidak mempublikasikan pengembangan teori kalkulusnya, hal tersebut dikarenakan beliau takut teori yang beliau kembangkan tidak akan diakui, bahkan akan ditertawakan oleh para ilmuwan, dan beliau akan merasa malu jika hal tersebut terjadi. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan takut menyampaikan pendapat kita di hadapan publik, terutama jika pendapat kita tersebut dapat bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua yaitu bidang optika. Selain pada bidang matematika atau kalkulus, Newton juga mengembangkan bidang-bidang optika. Beliau mengembangkannya 5 tahun setelah beliau lulus dari Cambridge University. Newton mengajar pada bidang optika selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1670 sampai dengan tahun 1672. Pada masa itu, Newton mempelajari tentang refraksi cahaya. Newton dapat mengungkapkan bahwasannya kaca prisma dapat membagi-bagi cahaya putih menjadi berbagai warna atau yang disebut sebagai spektrum warna. Dan jika diletakkan prisma lagi pada arah spektrum warna tersebut, maka warna tersebut akan menyatu kembali menjadi satu warna, yaitu warna putih. Newton juga menyatakan dan membuktikan bahwasannya cahaya berwarna tidak mengubah sifat-sifatnya dengan memisahkan berkas warna dan menyorotkannya ke berbagai objek. Dengan konsep-konsep yang Newton kemukakan pada bidang optika, Newton mengembangkan suatu benda yang cikal bakalnya akan digunakan pada saat ini, yaitu suatu teleskop yang beliau beri nama dengan teleskop Newton atau Newton's Telescope. Dan itu merupakan awal mula dari teleskop elektron atau electronics teleskop yang digunakan pada saat ini. Selain kedua bidang yang telah kita bahas tadi, Newton juga menumbuhkan dan mengembangkan suatu teori yang sangat fenomenal dan masih digunakan pada saat ini. Bidang tersebut adalah bidang mekanika dan gravitasi. Ada satu kisah menarik di balik penemuan teori ini. Kisah tersebut banyak tertulis pada banyak buku, dan bahkan ada animasi yang menceritakan kisah ini. Untuk melihat videonya, silakan lihat di kolom deskripsi, akan saya cantumkan link videonya. Kisah yang sangat fenomenal tersebut adalah saat beliau masih berada di Cambridge University. Beliau belajar di bawah salah satu pohon apel, dan pada saat itu ada salah satu apel yang jatuh menimpa kepala Newton. Atau mungkin ada pendapat lain yang mengatakan jatuhnya di hadapan Newton atau di depan Newton, tidak menimpa Newton. Namun beliau memikirkan suatu hal yang sangat penting, dan hal tersebut cikal bakal daripada teori gravitasi. Beliau memikirkan kenapa buah tersebut dapat jatuh, kenapa buah tersebut tidak maju, tidak mundur, ataupun naik ke atas. Hal tersebut dikembangkan oleh Newton, dan setelah beliau memikirkannya, beliau menelitinya, dan beliau mengembangkan teorinya tersebut dari teori-teori kalkulus. Beliau
mengemukakan suatu pendapat, beliau mengemukakan suatu hukum yang masih digunakan sampai saat ini, yaitu yang pertama hukum Newton dan yang kedua hukum gravitasi. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton 1 berbunyi sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 2 memiliki formula sigma F sama dengan M dikali A. Dan hukum Newton 3 memiliki formula F aksi sama dengan minus F reaksi. Dan pada hukum gravitasi, beliau mengemukakan pendapat yang sangat menarik. Dan hal tersebut mungkin dapat kita temukan pada berbagai buku-buku fisika yang dapat kita temukan, dan biasanya terdapat satu bab khusus yang membahas tentang gravitasi. Setelah Newton mengembangkan teori-teori pada bidang yang telah saya jelaskan pada sebelumnya, beliau menuliskan hasil-hasil pengembangan teori tersebut dan hasil-hasil penemuan beliau pada buku-buku atau karya-karya yang beliau tulis sendiri. Dan berikut beberapa karya dari Sir Isaac Newton. Itulah sejarah singkat dari Sir Isaac Newton. Dan jika ada yang ingin melihat video untuk materi-materinya, maka saya akan cantumkan link videonya pada kolom deskripsi. Dan jadikanlah sejarah beliau atau sejarah Sir Isaac Newton ini sebagai penyemangat kita untuk lebih giat lagi dalam menempuh pendidikan. Jika Newton yang lahir prematur dan memiliki masalah keluarga yang sangat besar bisa untuk mengembangkan banyak teori, lantas mengapa kita tidak bisa melakukannya? Lantas kenapa kita yang normal lahirnya, lantas kenapa kita yang tidak memiliki banyak masalah keluarga sejak kecil tidak bisa mengembangkan teori apapun? Atau bahkan masalah dalam kehidupan kita tidak dapat mencarikan solusinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.